Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pandini, NIM 23210101038. Saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan Islam dalam masyarakat dan pengaruhnya terhadap lingkungan sosial. Pertama, peran pendidikan Islam dalam masyarakat. Abdul Rahman Saleh menyatakan bahwa pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan yang dasar, baik secara intelektual maupun emosional, terhadap alam semesta dan sesama manusia. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan sabar dan sengaja oleh individu untuk mempersiapkan peserta didik menuju kedewasaan, keterampilan tinggi, kepribadian yang baik, akhlak mulia, serta kemampuan berpikir yang cerdas melalui bimbingan dan latihan. Menurut Zakiyah Darajat, pendidikan Islam adalah proses bimbingan dan usaha yang diberikan kepada peserta didik yang tujuannya adalah agar setelah menyelesaikan pendidikan, mereka dapat memahami dan menerapkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup. Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk masyarakat yang berlandaskan pada akidah dan syariah, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan individu, tetapi juga kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pendidikan Islam berfungsi sebagai alat utama untuk menanamkan nilai-nilai keyakinan, akidah, dan hukum-hukum Islam syariah kepada setiap individu, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama dan berkontribusi positif terhadap perkembangan masyarakat. Selain itu, pendidikan Islam juga memainkan peran penting dalam menanamkan pemahaman syariah atau hukum-hukum Islam. Syariah mencakup aturan-aturan yang berhubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan dengan alam. Pendidikan Islam memiliki peranan yang sangat vital dalam menanamkan nilai menghormati dan menghargai sesama. Salah satu pilar utama dalam pendidikan Islam adalah pembentukan empati, toleransi, serta rasa hormat yang mendalam terhadap orang lain. Nilai-nilai ini tidak hanya diajarkan secara teori, melainkan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, membantu individu mengembangkan sikap penuh penghargaan terhadap perbedaan di masyarakat. Fungsi sekolah bagi masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sosial dapat dianggap sebagai sebuah organisasi yang terikat pada aturan formal, memiliki program dan tujuan yang jelas, serta memiliki struktur kepemimpinan yang resmi. Pada akhirnya, fungsi sekolah berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di sekolah, siswa diajarkan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang lebih luas. Selain itu, sekolah juga melatih individu untuk mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari baik di sekolah maupun dalam lingkungan keluarga. Berikut akan dijelaskan mengenai fungsi sekolah. Yang pertama, meningkatkan kemampuan intelektual dan memberikan pengetahuan. Sekolah berperan besar dalam meningkatkan kecerdasan serta memberikan pengetahuan kepada siswa. Tugas utama sekolah adalah membentuk kepribadian siswa secara menyeluruh, meliputi aspek intelektual, emosional, dan sosial. Selain itu, sekolah juga bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan yang mendalam dan menerapkan pendidikan yang berkualitas dan cerdas. Salah satu tujuan utama dari sekolah adalah mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang cerdas dan mandiri, yang dapat membuat keputusan berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh. Proses pembelajaran di sekolah tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melatih siswa untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan pembelajaran yang berkesinambungan, diharapkan setiap keputusan dan tindakan siswa didasarkan pada pemahaman yang matang, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai lembaga yang membentuk individu yang cerdas, mandiri, dan berkarakter. Yang kedua, sosialisasi. Sekolah berfungsi sebagai institusi pendidikan yang esensial dalam membantu individu berkembang menjadi makhluk sosial yang dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Dalam konteks masyarakat yang beragam, peran sekolah dalam proses sosialisasi menjadi semakin penting. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan akademis, tetapi juga sebagai arena bagi siswa untuk belajar tentang interaksi sosial, nilai-nilai, dan norma yang diperlukan untuk hidup di masyarakat yang beragam. Tugas utama pendidikan di sekolah adalah menanamkan nilai persatuan dan kerukunan di antara siswa. Melalui berbagai mata pelajaran, sekolah mengajarkan pentingnya saling menghargai, toleransi, dan empati terhadap perbedaan. Contohnya, dalam pelajaran sejarah, siswa mempelajari berbagai budaya dan tradisi di Indonesia dan dunia, yang membantu mereka memahami latar belakang berbagai kelompok masyarakat. Ini mengajarkan siswa bahwa meskipun ada perbedaan dalam agama, etnis, dan budaya, semua individu berhak untuk dihargai. Yang ketiga, spesialisasi. Sekolah berfungsi sebagai lembaga sosial yang penting dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Di tengah dunia yang semakin kompleks, sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk mendapatkan pengetahuan dasar, tetapi juga berperan dalam membekali siswa dengan keterampilan dan kompetensi yang relevan untuk menghadapi tantangan yang ada. Melalui kurikulum yang dirancang secara efektif, sekolah dapat menawarkan pendidikan yang fokus pada pengembangan spesialisasi di berbagai bidang, seperti sains, teknologi, seni. Dengan adanya spesialisasi, siswa dilatih untuk memahami bidang tertentu secara mendalam. Contohnya dalam bidang sains, siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga keterampilan praktis yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Nah, di bidang teknologi, mereka belajar menggunakan alat dan perangkat lunak terbaru yang sesuai dengan industri. Ini mempersiapkan mereka untuk berkontribusi langsung dalam masyarakat, baik melalui pekerjaan maupun kegiatan sosial yang memerlukan keterampilan khusus. Sedangkan menurut Karsidi, sekolah berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial yang penting untuk menciptakan keseimbangan antara stabilitas dan perubahan dalam masyarakat. Pengendalian sosial yang diterapkan oleh sekolah bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Hal ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung keseimbangan antara kepastian dan keadilan. Dalam masyarakat yang beragam dan kompleks, berbagai dinamika dapat menimbulkan ketegangan atau konflik. Oleh karena itu, pendidikan di sekolah harus mencakup pengajaran tentang nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan empati. Pendidikan Islam dalam pembaruan masyarakat. Istilah pembaruan secara etimologis berasal dari kata baru, yang berarti sesuatu yang belum pernah ada atau dilihat sebelumnya. Dengan menambahkan awalan pe dan akhiran an, terbentuklah kata baku pembaruan yang merujuk pada proses, cara, dan tindakan untuk memperbarui. Ada beberapa istilah yang sering dihubungkan dengan pembaruan. Dalam pandangan Harun Nasution, pembaruan juga dikenal sebagai modernisasi dan modernisme,
yang diartikan oleh masyarakat barat sebagai pemikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham adat istiadat dan institusi lama agar sesuai dengan kondisi baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Abah Haking Rama mengungkapkan bahwa pengertian lain dari pembaruan adalah inovasi, yang berbeda dari istilah invention yang berarti penemuan sesuatu yang benar-benar baru dan merupakan hasil kreasi manusia. Pembaruan memiliki makna yang bervariasi tergantung pada aspek kehidupan yang menjadi fokusnya. Pembaruan masyarakat adalah proses perubahan sosial atau rekayasa sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Perubahan sosial merujuk pada perubahan dalam hubungan antara individu, organisasi, atau komunitas yang berkaitan dengan struktur sosial, norma, dan pola nilai. Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembaruan masyarakat. Yang pertama, menuntut ilmu dan mengembangkan keterampilan. Pendidikan Islam mendorong umat untuk terus menuntut ilmu. Konsep ilmu dalam Islam sangat dihargai dan dianggap sebagai kewajiban setiap muslim. Dengan pendekatan ini, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada pengetahuan agama, tetapi juga mengajak individu untuk mempelajari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kurikulum yang seimbang antara pengetahuan agama dan ilmu umum memberikan dasar yang kuat bagi siswa untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Kedua, kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi. Pendidikan Islam juga berkontribusi secara signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan kewirausahaan, individu didorong untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Program-program ini seringkali mengajarkan keterampilan praktis yang dapat diterapkan di dunia kerja atau usaha mandiri. Sehingga pendidikan ini tidak hanya melahirkan lulusan yang berpengetahuan, tetapi juga yang berkontribusi pada perekonomian lokal. Contohnya, dalam kursus kewirausahaan, siswa diajarkan cara memulai dan mengelola usaha, mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar, serta memahami prinsip-prinsip keuangan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup individu, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ketiga, adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi di tengah perkembangan masyarakat yang pesat. Adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi menjadi sangat penting. Pendidikan Islam yang responsif memungkinkan individu untuk tidak hanya menerima ilmu pengetahuan, tetapi juga memahami penerapannya dalam konteks yang berubah. Contoh, pemahaman tentang teknologi informasi dan komunikasi yang diajarkan dalam pendidikan Islam memungkinkan individu untuk memanfaatkan alat digital dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bisnis, pendidikan, maupun interaksi sosial. Pengaruh pendidikan Islam terhadap lingkungan sosial. Pendidikan Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan sosial. Dengan menanamkan nilai-nilai agama dan etika dalam proses pembelajaran, pendidikan ini berperan dalam membentuk karakter individu dan memperkuat hubungan antar anggota masyarakat. Berikut beberapa pengaruh pendidikan Islam terhadap lingkungan sosial. Yang pertama, pembentukan karakter dan etika sosial. Pendidikan Islam memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk moralitas dan karakter individu. Islam bukan hanya agama yang menekankan pada ibadah, tetapi juga sebagai panduan hidup yang menyeluruh yang mencakup segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal pembentukan akhlak dan etika sosial.
Dalam pendidikan Islam, pengajaran nilai-nilai moral dan etika menjadi aspek utama untuk menciptakan individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis memberikan penekanan pada pentingnya berperilaku baik dan memiliki akhlak yang mulia. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, kesederhanaan, serta kepedulian terhadap orang lain merupakan dasar pembentukan karakter setiap muslim. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan dalam bentuk teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun dalam hubungan sosial. Ketika pendidikan Islam berhasil membentuk individu dengan akhlak yang baik, dampaknya akan terasa dalam lingkungan sosial. Masyarakat yang terdiri dari individu-individu berakhlak mulia akan menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan sikap saling menghargai dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Setiap anggota masyarakat akan saling menghormati hak dan tanggung jawab masing-masing, serta berusaha untuk mencapai kesejahteraan bersama. 2. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga mendorong setiap individu untuk memainkan peran aktif dalam membangun kesejahteraan sosial. Nilai-nilai seperti zakat, sedekah, infak menjadi dasar untuk memahami pentingnya berbagi dengan sesama, terutama mereka yang kurang beruntung secara ekonomi. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan sosial. Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam membekali individu agar mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan hidup mereka. Dalam dunia yang terus berubah akibat globalisasi, perkembangan teknologi, serta transformasi budaya, pendidikan Islam hadir sebagai pilar yang mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Dengan landasan agama yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang dunia modern, individu tersebut dapat menjadi warga dunia yang kompeten, sekaligus tetap menjadi muslim yang taat. Adanya keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum, antara pemikiran kritis dan moral, serta antara keterbukaan terhadap perubahan dan keteguhan pada prinsip-prinsip agama merupakan kunci bagi umat Islam dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus berlangsung. Yang keempat, penanaman nilai toleransi dan kerukunan. Pendidikan Islam menekankan pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan. Penanaman nilai toleransi dan kerukunan merupakan salah satu fondasi penting dalam pendidikan Islam. Islam, sebagai agama yang membawa pesan perdamaian dan persaudaraan, menekankan bahwa setiap individu, meskipun berasal dari latar belakang agama, budaya, atau etnis yang berbeda-beda, harus diperlakukan dengan adil, setara, dan penuh penghormatan. Melalui pendidikan Islam, nilai-nilai ini diajarkan secara mendalam, bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi, mampu hidup berdampingan secara harmonis, dan mempromosikan kedamaian di tengah keragaman. Yang terakhir, kelima, penguatan hubungan sosial. Pendidikan Islam merupakan salah satu tujuan utama dalam menjalin hubungan yang baik antara sesama manusia, tidak hanya dalam lingkup keluarga, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip-prinsip kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas sosial yang diajarkan dalam Islam memberikan landasan yang kuat untuk membangun jaringan sosial yang positif, menjaga persatuan, serta menciptakan harmoni dalam masyarakat. Melalui pendidikan, individu dilatih untuk memperkuat
hubungan sosial dengan sesama, mengatasi perbedaan, dan aktif berkontribusi pada kemaslahatan bersama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.